Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Dela Eka Putri dengan NPM 205304101. Jadi saya di sini akan memaparkan sedikit salindia tentang esai saya yang saya buat sebelumnya tentang COVID yang berjudul Banyaknya Pengaruh yang Disebabkan Pandemi COVID-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia. Oke, mari disimak. Baik, jadi kasus pandemi COVID-19 ini awalnya muncul di Wuhan pada Desember 2019 dan muncul di Indonesia itu pada Maret 2020 sampai saat ini. COVID-19 yang muncul di Indonesia ini disebabkan oleh salah satu warga negara Indonesia yang mengikuti festival di Malaysia, festival tari. Karena di festival tersebut dihadiri oleh berbagai negara dan menjadi satu, sehingga terjadilah penularan virus corona tersebut. Lalu virus corona ini awal mulainya itu menyerang sistem pernafasan dan sistem imun tubuh manusia. Rasa yang menyerang pada sistem pernafasan adalah sesak nafas seperti asma dan demam. Semakin lama virus ini menyebar, semakin banyak pula variasi gejala yang ditimbulkan. Lalu virus corona ini tentunya sangat mempengaruhi atau berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu salah satunya pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu pada awal mulanya ini muncul virus ini, sekolah-sekolah dan juga universitas-universitas yang ada di Indonesia diliburkan. Namun diliburkannya itu hanya beberapa pekan. Namun yang didapat pada saat sekarang ini adalah udah 1 tahun lebih lamanya. Sampai sekarang kita masih terus berpendidikan secara daring. Semakin meningkatnya kasus corona di Indonesia ini, semakin diperpanjang pula libur sekolah dan universitas yang ada di Indonesia ini. Dan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, semua siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi, juga guru dan dosen belajar di rumah atau secara daring yang sangat mendadak tanpa adanya persiapan sama sekali. Sistem pendidikan di Indonesia juga sangat berpengaruh besar pada sistem pembelajaran belajar mengajar yang berbeda. Pada umumnya belajar mengajar itu berlangsung secara tatap muka. Namun sekarang berlangsung secara online atau daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Google Meeting, grup WhatsApp, dan lain sebagainya yang menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran yang berlangsung. Dengan melaksanakan pembelajaran secara daring ini, tidak semua siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi seluruhnya memahami materi yang disampaikan karena mereka tidak fokus dan mereka sebagian besar itu seperti meremehkan pembelajaran karena mereka berpikir hanya daring, tidak tatap muka bertemu secara langsung dengan guru maupun dosen yang mengajar. Lalu berpengaruh juga terhadap orang-orang yang berpenghasilan rendah atau di bawah rata-rata karena tidak semua siswa atau mahasiswa lainnya itu memiliki fasilitas yang sama dan memadai seperti adanya gadget, jaringan internet, dan lain sebagainya. Lalu pembiayaan juga menjadi pengaruh, bahkan pembiayaan juga menjadi pengaruh yang utama. Kenapa bisa dibilang utama? Karena tidak semua orang tua memiliki uang untuk membeli kuota terus menerus. Apabila anak tidak mempunyai kuota, maka menjadi penghambat juga untuk mengikuti pembelajaran, sehingga ia ketinggalan pembelajaran dari guru tersebut atau dosen tersebut. Selanjutnya, pengaruh pandemi ini untuk pembelajaran dalam daring ini juga sangat berpengaruh terhadap peserta didik yang tidak memiliki akses jaringan internet atau bahkan tidak memiliki gadget. Dengan mereka yang tidak memiliki gadget, tidak memiliki jaringan, itu akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi seperti WhatsApp atau yang lainnya. Dan dengan belajar daring yang sedang dilaksanakan sampai saat ini juga sangat tidak efektif dan menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran serta juga menghambatnya interaksi sosial antar mahasiswa atau siswi dengan teman atau dosen lainnya.
Selain itu, pengaruh yang dirasakan oleh peserta didik ini dari belajar daring seperti ini adalah beban pelajaran yang terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran secara mandiri dan cepat. Dan belajar daring seperti ini juga membuat peserta didik siswa atau mahasiswa menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru atau dosen, dengan teman-temannya. Karena kan kalau kita secara langsung itu kan kita bisa berinteraksi ya, jadi tuh kayak membuat semangat kita tuh bangkit lagi gitu kan. Lalu ketika pendidikan dilakukan secara luring atau bertatap muka secara langsung, pembentukan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosennya yang bersangkutan. Kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan secara langsung, secara intensif gitu kan, dan bisa mengukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat ini ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, yang terjadi hanya proses pembelajaran saja atau transfer pengetahuan saja, kayak dari dosen ke mahasiswa, dari guru ke murid gitu. Tidak ada pendidikan karakter, sehingga pengaruhnya daring seperti ini juga ketidakadaannya pendidikan karakter dalam diri peserta didik. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi dalam sistem pendidikan saat ini. Sangat diperlukan bangsa untuk memperbaiki keadaan yang sedang dilanda banyak masalah seperti sekarang ini. Dan pemerintah sudah seharusnya memikirkan bagaimana cara mengganti pendidikan karakter yang selama pandemi ini terpaksa harus terabaikan. Jangan sampai nantinya kita hanya dinominasi dengan pengetahuan saja tanpa adanya penanaman nilai-nilai yang mulia dalam diri peserta didik tersebut. Baik, pemaparan yang saya sampaikan cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.